Setelah penantian 32 tahun lamanya, Timnas Indonesia akhirnya kembali membawa pulang medali emas SEA Games. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Indra Syafri setelah mengalahkan rival abadi Thailand dengan skor 5-2. Meski begitu, kemenangan Indonesia diwarnai insiden-insiden memalukan dan kontroversi. Salah satunya gol kedua Ramadan Sananta di laga tersebut. Di babak pertama, Timnas Indonesia sudah berhasil unggul atas Thailand. Tak tanggung-tanggung, Garuda Nusantara unggul 2-0 berkat sepasang gol dari Ramadan Sananta. Namun gol kedua Sananta menjadi kontroversi. Banyak yang mempertanyakan keabsahan gol tersebut. Namun, menurut the law of the game, gol Sananta itu sah. Dengan disahkannya gol tersebut, Sananta tercatat sebagai top skor SEA Games 2023 dengan torehan 5 gol. Ia jadi salah satu pemain paling berpengaruh di kompetisi tersebut. Padahal 2 tahun lalu ia hanya seorang bocah yang bermain di Liga 3 Indonesia. Nasib orang tidak ada yang tahu. Mungkin itu jadi kalimat yang tepat untuk menggambarkan betapa cepat lonjakan karir yang dialami seorang Ramadan Sananta. 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2021, pemain bernama lengkap Muhammad Ramadan Sananta ini masih bermain di Liga 3 bersama PS Harjuna Putra. Namun kini ia jadi pahlawan tim nasional Indonesia. Penampilan Sananta yang terhitung produktif dengan torehan 9 gol dan 12 laga membuat dirinya dilirik oleh salah satu klub Liga 1 Persikabo. Akhirnya Sananta direkrut untuk menambah amunisi lini depan Laskar Pajajaran di putaran kedua Liga Indonesia musim 2021-2022. Sayangnya, Sananta yang kala itu masih berusia 18 tahun tak banyak mendapat kesempatan di skuad utama. Ia kalah saing dari striker asing macam Alexander Rakic dan seniornya di Timnas Indonesia, Dimas Derajat yang kala itu memang sedang moncer. Sananta hanya mengantongi 4 penampilan tanpa mencetak 1 gol pun bersama Laskar Pajajaran. Meski minim jam terbang, potensinya tetap menarik perhatian beberapa klub lokal termasuk PSM Makassar. Alhasil ia bergabung dengan Juku Eja untuk mengarungi Liga 1 musim 2022-2023. Bergabung dengan klub sekaliber PSM Makassar jadi lonjakan karir yang luar biasa bagi Ramadan Sananta. Bersama klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu, Sananta mulai menemukan sentuhan terbaiknya. Ia bahkan mampu bersaing dengan beberapa bomber asing yang menghiasi skuad Bernardo Tavares. Ditangani pelatih yang memang menggemari pemain-pemain muda, Sananta mendapat banyak kesempatan dan itu tak pernah disia-siakan. Ia bahkan sempat diberi kesempatan untuk merasakan mentas di panggung Asia saat PSM masih berlaga di AFC Cup di usianya yang baru menginjak 20 tahun. Meski tak selalu menjadi pilihan utama di skuad Juku Eja, Ramadan Sananta selalu membayar kepercayaan yang diberikan dengan sebuah performa yang menawan. Dari 24 pertandingan yang ia mainkan, Sananta mengemas 11 gol di Liga Indonesia. Itu menjadikan namanya sebagai pencetak gol terbanyak PSM bersama Wiljan Pluim. Tak sampai di situ saja, performa apiknya juga berperan penting dalam mengantarkan skuad Ayam Jantan dari Timur juara Liga Indonesia musim 2022-2023. Kegemilangannya di PSM pun mengantarkan Ramadan Sananta menuju skuad Timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Kala itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut sedang kesulitan mencari striker lokal jempolan. Sananta diharapkan jadi pembeda ketika diberi kesempatan nantinya. Sinteyong menggemari cara bermain dari pemain kelahiran Daik, Kepulauan Riau ini. Meski berposisi sebagai striker tengah, Sananta tak sungkan turun ke tengah untuk menjemput bola atau sekedar memberikan tekanan kepada pemain lawan. Posturnya yang tinggi pun membantu saat menghadapi berbagai duel di area pertahanan musuh. Ia langsung menjalani debut di timnas senior saat Indonesia menjamu Curaçao di laga uji coba September tahun 2022. Meski hanya bermain sebentar, penampilannya sudah membuat Sinteyong puas. Sananta pun kembali di bawah Coach Shin ke ajang Piala AFF 2022. Sayangnya ia tak jadi pilihan utama di skuad tim nasional saat itu.
Sinteyong masih mempercayakan lini depan Indonesia kepada Elijah Spasojevic dan Dendi Sulistiawan. Penyerang PSM Makassar itu hanya dimainkan ketika Indonesia berhasil menggunduli Brunei Darussalam dengan skor 7-0. Meski hanya bermain selama 27 menit, Sananta berhasil menyumbangkan 1 gol di laga tersebut. Meski kesulitan menembus skuad utama di timnas senior, Indra Syafri yang ditunjuk menukangi timnas Indonesia U22 di SEA Games Kamboja memanggil Sananta untuk mengisi pos lini serang. Penampilan Sananta benar-benar tak mengecewakan. Meski gagal mencetak gol di laga pembuka kontra Filipina, Sananta membuktikan diri di laga kedua melawan Myanmar. Ia mencetak 2 gol sekaligus di laga tersebut. 2 golnya itu melengkapi kemenangan 5-0 Garuda Nusantara atas skuad asuhan Michael van Steenbender. Momentum tersebut berlanjut di pertandingan ketiga. Sananta kembali mencetak 1 gol saat Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste. Di babak semifinal, Sananta kembali bermain sebagai starter. Namun mantan punggawa Persikabo itu gagal mencetak gol saat timnya menang dramatis 3-2 atas Vietnam. Hari penebusan dosa Sananta pun hadir di laga final. Ia berhasil memborong 2 gol di partai pamungkas saat skuad Garuda menang 5-2 atas tim Gajah Perang. Tak hanya itu, tambahan 2 gol membuat Sananta menyandang gelar top skor SEA Games 2023 dengan raihan 5 gol. Usai membawa timnas Indonesia mengukir sejarah, Sananta harus fokus memikirkan masa depannya. Per 23 Maret 2023, Sananta berstatus bebas transfer. PSM belum ada gelagat untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 20 tahun ini. Begitupun Sananta yang menunda negosiasi dengan klub hingga ajang SEA Games usai. Keputusannya menunda perpanjangan kontrak tampaknya tepat. Usai tampil menawan di SEA Games, harga pasarnya terus naik dan namanya jadi pembicaraan di kalangan klub papan atas Liga Indonesia. Kabarnya, apabila PSM enggan mempertahankan sang pemain, Persis Solo dan Persija Jakarta jadi yang terdepan untuk mengamankan jasa Sananta. Namun melihat kemampuan, pengalaman dan usia yang masih sangat muda, Sananta sepatutnya meniru jejak kompatriotnya, yakni Marcelino Ferdinand untuk berkarir di luar negeri. Kita bisa lihat peningkatan kualitas sang pemain setelah beberapa bulan saja berkarir di Belgia. Toh Sananta juga berada dalam naungan Gabriel Budi, super agent yang mengorbitkan Asnawi Mangku Alam ke Ansan Greeners beberapa tahun lalu. Jadi, bermain di luar negeri tampaknya bukan suatu hal yang sulit bagi seorang Ramadan Sananta.